Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penggeledahan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK, kita akan bergabung dengan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Adi. Adi, apakah KPK hingga saat ini masih menggeledah kantor Pemprov Jatim? Ya, Gadis, baru saja tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi meninggalkan kompleks kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, tadi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Tadi dari lantai 2 gedung ini, tepatnya dari ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di sebelah saya, ini tim KPK turun ke bawah lalu kemudian memasuki sejumlah minibus yang telah disiapkan. Lalu kemudian tadi tim dari KPK sendiri, kami tidak bisa memastikan berapa orang jumlahnya karena memang tidak seluruhnya ini menggunakan rompi bertuliskan KPK. Ada sebagian yang memang menggunakan baju bebas begitu, sehingga kami tidak bisa menyampaikan begitu ya secara pasti berapa jumlah tim dari KPK yang hari ini datang ke kantor Gubernur Jawa Timur. Lalu kemudian tadi pada saat meninggalkan kompleks kantor Gubernur Jawa Timur, tim KPK membawa sejumlah koper berisi barang bukti. Ada 3 koper tadi yang dibawa, 2 diantaranya adalah koper besar dan 1 lagi adalah koper berukuran kecil. Dan setelah itu tim KPK langsung meninggalkan kantor Gubernur Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari Kabak Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri, tadi melewat pesan begitu, ia menyatakan bahwa ia membenarkan kegiatan yang berlangsung begitu di kompleks kantor Gubernur Jawa Timur, yaitu ada tim penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di beberapa ruangan, diantaranya di kantor Gubernur, lalu kemudian kantor Wagub, Sekretariat Daerah, dan juga Bapeda Jawa Timur. Dan ia belum menyampaikan detail kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim KPK, siapa yang diperiksa, dan barang bukti apa saja yang dibawa begitu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat penggeledahan hari ini. Karena memang setelah prosesnya selesai, baru nanti Komisi Pemberantasan Korupsi akan langsung mengumumkan kepada publik terkait dengan aktivitas yang berlangsung hari ini. Dan sedikit kami sampaikan kembali, Gadis, bahwa aktivitas yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK, berdasarkan informasi yang kami himpun, tim penyidik sudah datang begitu ke kompleks kantor Gubernur di Jalan Pahlawan sejak Rabu siang. Lalu kemudian tadi sempat memasuki sejumlah ruangan yang ada di gedung Bapeda, kemudian membawa koper. Kami tadi melihat ada 1 koper yang dimasukkan ke dalam mobil begitu, dan sebagian tim lain ini masuk ke ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang ada di samping saya. Selain ruang sekda, kami tadi juga melihat tim KPK memasuki ruang kerja Gubernur Jawa Timur yang berada di gedung yang sama tempat saya berdiri saat ini. Tak lama kemudian ada 4 orang dari KPK, 1 diantaranya menggunakan rompi KPK, keluar dari gedung tersebut dan masuk kembali ke ruang Sekretaris Daerah. Selain itu tadi kami juga melihat ada 6 orang begitu dari KPK yang memasuki ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dan sama seperti apa yang dilakukan begitu ya di ruangan Gubernur, tadi tim KPK keluar dengan membawa ransel dan kembali masuk ke ruang Sekretaris Daerah sampai akhirnya mereka meninggalkan kompleks gedung ini pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian untuk tadi begitu ya tanggapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan aktivitas KPK di kantor Pemprov. Memang tadi untuk Gubernur Jawa Timur Kofifa ataupun Wakil Gubernur Emil Dardak tidak terlihat begitu di kantor Gubernur karena memang mereka tidak sedang melakukan aktivitas di tempat ini. Yang terlihat tadi hanyalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Adi Karyono. Adi Karyono sempat menyampaikan begitu beberapa hal kepada awak media dan dibenarkan bahwa ini kemungkinan itu berkaitan dengan kasus suap dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah menjerat Satwa Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur bersama 3 orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adi Karyono tadi mengatakan bahwa aktivitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini terkait dengan keterangan, perencanaan, dan juga anggaran yang digunakan. Dan saat kami tanya apakah ia tadi juga ikut diperiksa oleh KPK, Adi Karyono mengatakan bahwa dirinya tidak diperiksa, hanya saja ia meminjamkan ruangannya sebagai tempat pemeriksaan dan juga aktivitas dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sebelumnya begitu berdasarkan informasi yang kami terima di tempat lain, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini juga telah memberikan tanggapannya begitu terkait dengan
penggeledahan yang dilakukan di kompleks kantor gubernur, khususnya di ruangan Gubernur Jawa Timur atau ruangan yang ia pakai sebagai ruangan kerja. Ia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati seluruh proses hukum yang saat ini berjalan, dan begitu ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan data-data yang dibutuhkan begitu oleh penyidik untuk mengungkap kasus yang sebelumnya telah menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk aktivitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri, Gadis, sebenarnya ini bukan hari pertama. Pada pekan ini saja KPK sebelumnya pada hari Senin ini juga sudah mendatangi gedung Dewan. Lalu kemudian pada hari Selasa kembali datang ke gedung Dewan dengan membawa sejumlah koper. Begitu pada hari Senin ada 3 koper yang dibawa dari gedung Dewan. Pada hari Selasa juga ada 6 koper yang dibawa, termasuk juga memeriksa sejumlah ruangan, baik itu ruangan komisi, fraksi, dan juga ruangan pimpinan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk juga mobil dari Satwa Simanjuntak ini tak luput dari penggeledahan KPK, karena memang pada saat ia di OTT begitu pada hari Rabu pekan lalu, tepat hari Rabu pekan lalu, ini Satwa Simanjuntak mobilnya masih berada di gedung DPRD, sehingga inilah yang kemudian menjadi sasaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penggeledahan yang dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam sepekan terakhir sejak hari Senin kemarin. Gadis. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.